Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi ballighul wasilah. Ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi warḍu 'anis sahabah. Ya Rabbi warḍu 'anis sulala. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi warḍu 'anil masyayikh. Ya Rabbi farham walidina. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'ash syani wa daraji, atfata ya jiratal alami. Ya uwailal judi wal karami. Ya uhailal judi wal karami. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wa mu'afati minal fitani. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir tidak bosan-bosan mengatakan hal ini. Pertama-tama Al-Fakir minta maaf kepada seluruh ikhwan, akhwat, saudara-saudari Al-Fakir, jamaah Ar-Ribat Manba'ul Hikmah. Kenapa kita selalu sebelum melaksanakan acara tausiah, silaturahim, pengijazahan, selalu melantunkan puja puji terhadap Allah dan bersolawat terhadap Nabi. Kenapa? Al-Fakir jawab, ini adalah suatu dorongan. Ini adalah suatu mustika untuk ijabahnya, untuk mampunya, untuk matinya doa kita. Dengan membaca sholawat, dengan melantunkan sholawat, dengan mengutamakan sholawat dan puja terhadap Allah, maka ampuhlah, matihlah, jatuhlah doa-doa kita. Al-Fakir seringnya kalau menyimak di acara Ar-Ribat Manba'ul Hikmah, ya, dari awal sampai akhir lah, jangan ada yang di-skip, jangan ada yang dilewati. Kita dengarkan dari awal sampai akhir, supaya apa? Supaya ilmu kita, doa kita, amalan kita mustajabah, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita punya kecintaan, punya kemahabbahan terhadap Allah dan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bukankah para ulama, para masyayikh telah warawiri berkata, tidak akan berhasil apapun di dunia ini, tidak akan terwujud satu apapun tujuan kita, terkecuali itu adalah berkah Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, marilah kita ikuti para sesepuh-sesepuh kita, para aulia-aulia, para guru-guru kita yang dicintai oleh Allah, yaitu selalu melantunkan, selalu membacakan sholawat dan puja-puji terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita ikuti supaya doa kita, keinginan kita, tujuan kita tercapai, makbul, ijabah. Oleh karena itu, ini jangan dibikin satu gangguan. Jangan bikin, ini kok sholawat-sholawatan dulu, banyak basa-basi. Jangan. Ini bukan basa-basi, tapi ini adalah suatu domplingan atau suatu solusi atau suatu mustika untuk mustajabnya doa kita. Bukankah banyak orang yang berdoa kepada Allah tapi tidak terwujud? Bukankah kita telah menyaksikan banyak orang yang benar-benar merintih kepada Allah tidak terwujud? Ya itulah. Mereka kebanyakan tidak mengindahkan, kurang mencintai terhadap Allah, Nabi, dan kurang membacanya sholawat. Ini Al-Fakir tidak terlalu panjang membahas sholawat. Ya intinya Al-Fakir itu aja. Jadi kalau mendengar, menyaksikan, menyimak video pengijazahan ilmu ini, tolong disimak dari awal sampai akhir. Jangan ada yang di-skip, jangan ada yang dilewatin. Karena ini adalah satu kesatuan dari pengijazahan itu sendiri. Sekarang Al-Fakir mau mengijazahkan satu ilmu, yang mana ilmu ini kalau kita amalkan, kita kerjakan, kita bisa membeli tanah atau membeli rumah atau membeli barang orang yang harganya mahal maksudnya. Itu bisa murah. Bahwa kita gini, kepengen nih ya. Kita melihat tanah nih, tapi ini diberi atau enggak sama pemiliknya kalau kita beli. Kadang-kadang kan kalau orang yang banyak uang, orang yang cukup maksudnya, nggak mungkin lah dia jual tanah atau jual apalah gitu. Karena dia kan cukup. Atau tidak membutuhkan. Atau tidak lagi membutuhkan. Tapi kita ingin, wah ini rumah atau tempat daripada kosong kayak begini, atau enggak kosong juga kita minat, tapi kita jauh untuk diberikan. Ya inilah amalannya, supaya barang yang kita inginkan, rumah, tanah, atau apa yang kita inginkan, bisa termiliki oleh kita. Ini tulis dulu hadaratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wa khususan hadrati Nabiullah Adam wa Babu Hawa wa Nabiullah Ibrahim wa Nabiullah Musa wa Nabiullah Isa wa Nabiullah Sulaiman wa Nabiullah Daud wa khususan ila hadrati Nabiullah Khadir alaihi wassalatu wassalam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'i ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila hadrati khulafa'i rasyidin al-arba'ah Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabatil ithratul mubasysyirati bil jannati. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'i auliya'illahi ta'ala fil masyariq wal maghrib wa khususan ila hadrati Sayyidi Bakri Syato wa ila hadrati Syekh Muhammad Amin wa ila hadrati Syekh Muhammad Muksin wa ila hadrati Syekh Ahmad Rifai wa ila hadrati Syekh Khalil wa ila hadrati Syekh Fahrur Raji wa khususan ila hadrati Syekh Abdul Arabi wa khususan ila hadrati Syekh Ustadzi Sayyid Asdamil Afghanistan
wa khususan ila hadrati Syekhi Ustadi man ajajani hadza, wa khususan ila hadrati abi wa umi syai'ulillahi lahum al-Fatihah. Kita sudah maklum dan telah mafhum apabila kita mengatakan Al-Fatihah berarti kita harus membaca surat Al-Fatihah 1 kali, yaitu dari alhamdulillah sampai waladdallin. Sekarang waridnya itu adalah asma usamaniyah, yaitu asma tohatil. Bismillahirrahmanirrahim. Lal tohatil, mah tohatil, koh toitil, pah toitil, lakhatotil, nakhatotil, jahlatotil, lamuk fanjalin. Ini ada 8 asma. Ada 8 asma. Nanti kalau kurang jelas nanti bisa ditanyakan ke Al-Fakir di kolom komentar. Jadi ini asma yang 8 kita tulis 7. Tulis 7 yang mana? Dari lal tohatil, koh tohatil, mahatotil, pahtoitil, nahatotil, lahatotil, jahlatotil. 7. Terus ini asma yang ke-8 lamuk panjalin. Jangan ditulis, ya ditulis tapi beda kertas gitu. Jadi yang pertama yang 7 asma itu ditulis di satu kertas, terus asma yang terakhir yang ke-8 lamuk panjalin ditulis di kertas lagi sendiri, itu satu asma. Terus bagaimana cara mengaplikasikannya? Jadi cara menggunakannya kalau kita misalkan nih ada rumah atau ada kebun atau ada tanah atau ada sawah, kita menginginkan nih, tapi orang yang punya tanah ini belum tentu menjual, bahkan tidak akan menjual karena misalkan tidak ada kebutuhan. Tapi kita ingin dapat itu barang itu. Jadi asma yang 7 itu kita kubur di tanah atau tempat yang kita inginkan. Terus asma yang 1 yang lamuk fanjalin kita simpan di rumah kita. Ya mau disimpan di lemari, mau disimpan di mana aja, yang penting kita jangan sampai itu hilang atau dibuang gitu. Jadi simpan di tempat khusus lah. Insya Allah setelah kita usahakan seperti begitu, kalau kita datang ke dia, dia pasti menjual ke kita. Ya apapun alasannya ya, atau dia alasannya kasihan ke kita, atau alasannya ya pokoknya menginginkan aja. Pokoknya dia pasti memberikan barang itu kepada kita. Mungkin alasannya, wah ini kalau nggak dikasih nggak enak, atau bagaimana macam lah. Ini Al-Fakir sudah melaksanakan, ya bahkan ya selain Al-Fakir. Jadi ilmu ini sudah benar-benar tajribah, teruji, dan dilaksanakan sudah. Jadi sudah teruji maksudnya. Nih, tapi ya awas ya Al-Fakir kembali lagi, jangan sampai dipergunakan tidak benar. Wah misalkan tidak benar gimana? Ya kita sebenarnya kita juga udah banyak nih tanah. Kita punya pemikiran begini, wah ini orang lain banyak amat tanahnya supaya kemiliki oleh saya, itu nggak boleh begitu. Al-Fakir tidak ridho kalau tujuan di luar hajah gitu. Jadi ya kita standar aja. Kalau kita memang perlu, sangat perlu gitu kan. Sedangkan sulit untuk kita mendapatkan, nah ini pergunakan. Tapi jangan untuk memperkaya atau untuk menyempitkan orang, tidak boleh. Dosa. Gitu. Oleh karena itu cara pengaplikasian. Cara penggunaan sekarang, bagaimana cara menembusnya ini? Karena harus ditebus dulu. Ini kita berbicarakan di area Al-Hikmah. Harus kita memakai prosedur Al-Hikmah. Supaya benar-benar ilmu ini terbeli dan sudah menjadi ilmu gitu. Karena yang namanya ilmu itu adalah fil qulub walaysa fil kitab. Jadi ilmu yang telah bukti di diri kita. Misalkan nih kita dibakar tidak panas, atau misalkan dibacok tidak mempan, itu ilmu itu. Tapi kalau masih kalimat, kalau masih doa di kitab, di buku, itu belum ilmu, itu hanyalah lafaz gitu. Itulah keterangan di area Al-Hikmah seperti itu. Jadi supaya lafaz itu, supaya kalimat itu menjadi ilmu, ya kita tebus dulu, kita riyadhah dulu, kita puasa dulu, kita amalin dulu. Cara mengamalkannya, ini kita puasa 29 hari, mutih ya, mutih. Tapi tidak terlalu mutih ya. Yang penting kita boleh makan nasi putih, boleh makan tahu tempe, boleh, tapi jangan terlalu dienak-enak gitu. Tapi
Ya rokok juga silahkan boleh, yang penting jangan makan yang bernyawa atau yang keluar dari yang bernyawa. Itu di wiridnya itu boleh 1100, boleh 777, boleh 547. Kita tinggal pilih aja. Yang mana yang kita inginkan, yang mana yang kita serg, yang mana yang kita pas di dalam hati kita. Karena kita nanti punya pilihan. Wah, ini saya yang ingin sekian nih hitungannya. Itu. Jadi setelah beres puasa, setelah terbeli, setelah dimiliki, berarti kalimat itu sudah punya kita. Sudah ada keampuhan, kematian, kejatuhan. Insya Allah. Biiznillah. Juga tidak lain tidak bukan adalah berkah Nabi besar Nabi Muhammad SAW dan haknya kalimat itu. Ini Al-Fakir ijazahkan kepada siapapun yang mendengar suara Al-Fakir dan menyimak menemukan video Al-Fakir. Tafadhol amalkan. Insya Allah berkah. Semoga Allah memberi kemustajaban kematian dan cepat sukses. Biznillahi ta'ala. Sekian demikian. Terima kasih. Al-afwi minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.